Baik teman-teman semua, kembali berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Gideon Waru dengan NIM 2402020018, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan dengan mata kuliah Biologi. Kali ini saya akan membahas penerapan bioteknologi dalam produk perikanan. Nah, di sini saya akan mengambil 3 judul jurnal. Judul pertama yaitu Aplikasi Bioteknologi dalam Pembuatan Silase Ikan Ruca. Penelitian ini membahas pemanfaatan bioteknologi untuk mengelola ikan ruca menjadi silase ikan yang dapat digunakan sebagai pakan ternak. Nah, judul kedua yaitu fermentasi kecap ikan dengan enzim proteolitik. Studi ini mengeksplorasi penggunaan enzim proteolitik dalam proses fermentasi untuk menghasilkan kecap ikan berkualitas tinggi. Judul ketiga yaitu pemanfaatan asap cair dalam pengasapan ikan bandeng tanpa duri. Jurnal ini meneliti penggunaan asap cair sebagai metode bioteknologi dalam proses pengasapan ikan bandeng tanpa duri untuk meningkatkan kualitas dan daya tahan produk. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, produk yang dihasilkan dari ketiga jurnal tersebut. Judul pertama, produk yang dihasilkan adalah silase ikan dari ikan ruca. Dan judul kedua, produk yang dihasilkan adalah kecap ikan melalui fermentasi dengan enzim proteolitik. Sementara judul ketiga, produk yang dihasilkan adalah ikan bandeng asap tanpa duri menggunakan asap cair. Seterusnya, prosedur pembuatan atau hasil produk tersebut. Judul pertama, silase ikan. Ikan ruca dihancurkan dan dicampur dengan bahan tertentu untuk memfasilitasi fermentasi, menghasilkan silase yang kaya nutrisi untuk pakan ternak. Kedua, kecap ikan. Ikan difermentasi dengan penambahan enzim proteolitik yang mempercepat pemecahan protein menjadi asam amino, menghasilkan kecap ikan dengan rasa dan aroma khas. Ketiga, ikan bandeng asap tanpa duri. Ikan bandeng dibersihkan dari duri, kemudian diasapi menggunakan asap cair yang mengandung senyawa pengawet alami, meningkatkan cita rasa dan masa simpan produk. Nah, bagian C, kendala dalam proses pembuatan produk tersebut. Pada judul pertama membahas silase ikan. Tantangan dalam memastikan fermentasi berlangsung optimal dan mencegah kontaminasi mikroba yang tidak diinginkan. Pada judul kedua, kecap ikan. Pengendalian aktivitas enzim proteolitik agar fermentasi menghasilkan produk dengan kualitas konsisten. Judul ketiga, ikan bandeng asap tanpa duri. Kendala, menjaga konsentrasi dan kualitas asap cair untuk memastikan produk aman dan memiliki cita rasa yang diinginkan. Nah, masuk pada bagian D, manfaat produk untuk lingkungan dan manusia.
Silase ikan. Judul pertama, mengurangi limbah perikanan dengan memanfaatkan sebagai pakan ternak, mendukung ekonomi sirkular. Pada judul kedua tentang kecap ikan, menyediakan sumber bumbu kaya protein dan asam amino esensial bagi konsumen. Pada judul ketiga, membahas tentang ikan bandeng asap tanpa duri, menyediakan produk ikan siap saji yang higienis dan bernilai gizi tinggi bagi konsumen. Nah, sekarang bagian E, kerugian dari produk tersebut. Pertama, pada silase ikan, kerugian jika proses fermentasi tidak tepat dapat menghasilkan produk dengan kualitas rendah atau berbahaya bagi ternak. Pada judul kedua tentang kecap ikan, kerugian adalah risiko kontaminasi jika sanitasi selama fermentasi tidak dijaga dengan baik. Pada judul ketiga membahas tentang ikan bandeng asap tanpa duri, kerugian penggunaan asap cair yang tidak sesuai standar dapat menghasilkan residu berbahaya. Nah, bagian F, keunikan pada 3 produk di masing-masing jurnal. Pada judul pertama membahas silase ikan. Keunikannya adalah memanfaatkan ikan ruca yang bernilai ekonomi rendah menjadi produk bernutrisi tinggi untuk pakan ternak. Sedangkan pada judul kedua membahas tentang kecap ikan. Keunikannya adalah penggunaan enzim proteolitik mempercepat proses fermentasi, menghasilkan kecap ikan dengan profil rasa yang khas. Sementara pada judul ketiga tentang ikan bandeng asap tanpa duri, keunikannya adalah penggunaan asap cair sebagai metode pengasapan modern yang lebih higienis dan efisien dibandingkan metode tradisional. Baiklah, demikian saja dari saya tentang penerapan bioteknologi dalam produk perikanan. Saya Gideon Warowo, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.